Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Zamrota, kelas 10B Farmasi, ingin mempresentasikan BUUK bab 5 tentang pendaftaran sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Yang pertama, obat. Pertimbangan pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pengertian. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan pendaftaran obat antara lain: 1. Obat jadi adalah sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi yang siap digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. 2. Obat jadi baru adalah obat jadi dengan zat berkhasiat atau bentuk sediaan atau cara pemberian atau indikasi atau posologi baru yang belum pernah disetujui di Indonesia. 3. Obat jadi sejenis adalah obat jadi yang mengandung zat berkhasiat sama dengan obat jadi yang sudah terdaftar. 4. Obat jadi kontrak adalah obat jadi yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri farmasi lain. 5. Obat jadi impor adalah obat jadi hasil produksi industri farmasi di luar negeri. Kode nomor pendaftaran obat. Nomor pendaftaran obat terdiri dari 15 digit, yaitu 3 digit pertama berupa huruf dan 12 digit sisanya berupa angka. 3 digit yang pertama mempunyai arti sebagai berikut. 1. Digit ke-1 menunjukkan jenis atau kategori obat seperti: D berarti obat dengan merek dagang, G berarti obat dengan nama generik. 2 digit kedua menunjukkan golongan obat seperti: B berarti golongan obat bebas, T berarti golongan obat bebas terbatas, K berarti golongan obat keras, P berarti golongan obat psikotropika, N berarti golongan obat narkotika. Digit ketiga menunjukkan lokasi obat tersebut diproduksi atau tujuan produksinya obat tertentu seperti: L berarti obat tersebut diproduksi di dalam negeri atau yang diproduksi dengan lisensi. I berarti obat diproduksi di luar negeri atau obat impor. X berarti obat yang dibuat dengan tujuan khusus atau program khusus, misalnya obat-obat untuk program kesehatan berencana. Kosmetika. Bahan-bahan dalam kosmetika. Bahan adalah zat atau campuran yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika. Zat warna adalah zat atau campuran yang dapat digunakan sebagai pewarna dalam kosmetika dengan atau tanpa bantuan zat lain. Zat warna bacam adalah zat warna yang dijerapkan, diabsorpsikan, atau diendapkan dengan substratum dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki. Substratum adalah zat penjerap, pengabsorpsi, atau zat pewarna yang digunakan untuk menyerap, mengabsorpsi, atau mengendapkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki. Zat pengawet adalah zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikroorganisme. Tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer, tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 nanometer. Nomor izin edar kosmetika sistem berprestasi terdiri dari 12 sampai 14 digit, yaitu 2 digit pertama berupa huruf dan 10 digit lainnya berupa angka, tambah 1 sampai 2 digit huruf opsional tergantung produk. 2 digit pertama mempunyai arti sebagai berikut. Digit pertama menunjukkan kosmetika dan dilambangkan dengan huruf C. Digit kedua menunjukkan lokasi kosmetika tersebut diproduksi. Contoh kode nomor pendaftaran kosmetika sistem registrasi yaitu CD sama dengan kosmetika produk dalam negeri atau lisensi. CL sama dengan kosmetika produk luar negeri atau impor. Nomor izin edar kosmetika harmonisasi ASEAN terdiri atas 13 digit, yaitu 2 digit huruf tambah 11 digit angka. Contoh kode notifikasi kosmetika harmonisasi ASEAN: CA Kosmetika Asia.
Meskipun semua produk kosmetika wajib dinotifikasi, tetapi produk kosmetika yang masih menggunakan nomor izin EDAR sistem registrasi masih berlaku dan dapat dipasarkan. Untuk kosmetika baru tidak dipergunakan lagi sistem registrasi tetapi menggunakan sistem notifikasi kosmetika. 2. Perbekalan keselamatan rumah tangga (PKRT). Yang dimaksud dengan pembekalan kesehatan rumah tangga adalah alat atau bahan campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendalian kutu hewan peliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum. Klasifikasi kelas PKRT perbekalan kesehatan rumah tangga. Kelas 1 resiko rendah, pada penggunaan tidak menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, dan karsinogenik, contoh kapas dan tisu. Kelas 2 resiko sedang, pada penggunaan dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tetapi tidak menyebabkan karsinogenik, contoh deterjen dan alkohol. Kelas 3 resiko tinggi, mengandung partisida yang dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik, contoh anti nyamuk bakar, repelan. Kode nomor pendaftaran perbekalan kesehatan rumah tangga. Nomor pendaftaran untuk PKRT terdiri dari 12 digit, yaitu 2 digit pertama berupa huruf dan 10 digit berikutnya berupa angka. Huruf pada digit pertama menunjukkan PKRT dan dilambangkan dengan huruf P, sedangkan kedua menunjukkan tempat PKRT tersebut diproduksi. Contoh pendaftaran PKRT sebagai berikut: PD, PKRT diproduksi dalam negeri atau lisensi. PL, PKRT produksi luar negeri atau impor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.